di TV One, kan dia dorong Mas Sunan. Terus tangannya begini kan. Nah, ini mereka bikin preskon. Terus yang pakai kacamata ada laki-laki itu pakai baju kotak-kotak di saat acara di TV One itu yang tangannya colongan masuk ke rahangnya Mas Sunan begini. Nah, itu mengatai Mamski sebagai sebutannya julukannya nenek. Itu. Dan gak cuma sama Mamski doang, sama Barbie Kumalasari juga. Tahu kan? Jadi ke Barbie Kumalasari juga dia panggil nenek gitu. Dan ke Mamski Emma Waroka nenek juga. Udah gitu gak cuma sekali. Bukan hanya di acara yang preskon yang rame-rame itu, dia pun bikin video sendiri. Jadi ada barang buktinya ada 2 ya. Nanti ada barang bukti yang lainnya dan ini akan bergulir ya kasusnya yang ini sayang. Ini barang buktinya. Dan saya ada dibilang sama nenek Waroka, emang Waroka ya nenek ya? Nenek Waroka ya, emang Waroka ya nenek ya. Nanti kamu pertanggungjawabkan ya omongan kamu ya. Sudah saya bikinkan laporan. Dan saya pastikan saya akan kawal itu. Setelah saya juga tahu kamu adalah seorang pengacara. Dimana kamu, saya dengar kamu itu dengan datang ke sana undangannya Dokter Andreas ya. Dan kamu saya lihat ya Andreas, saya lihat kamu datang ke belakang orang itu untuk mengambil sesuatu, dimana itu adalah alat komunikasi. Dan kamu melipir, saya ikutin kamu. Ada saya punya ya videonya kamu sedang melipir. Yang saya dengar katanya diduga orang ini lawyernya kamu ya Andreas. Iya, dia pengacara kau ya. Pengacara kau. Dan juga masih timnya pengacaranya RG, iya. Seperti itukah orang-orang yang ada di lingkungan circle-nya musuhnya Nikita Mirzani, ha? Seperti itu gayamu, gaya kalian. Belum lagi yang kemarin kejadian itu di pengadilan. Awak media dirusak kameranya. Kayak begitu. Saya nggak mundur ya. Saya bikin laporan itu laporan jalan terus. Itu pasti. Andreas itu kan yang sedang bermasalah sama Doktif juga. Ada kok video-videonya Doktif dengan Andreas. Nih, lihat nih guys. Ada video-videonya Doktif itu. Kalau nggak salahnya Mamski kasus Medan. Ini toh. Orang ini melapor dan katanya Doktifnya itu sudah jadi tersangka. Tapi hingga detik ini, mana buktinya? Gak ada tuh Doktif dipanggil-panggil. Ke sana, tersangka. Ingat gak yang si FS sampai terbang? Pergi ke sana. Ke daerahnya orang ini nih. Nah orang ini nih yang ada di TV One. Tuh. Yang membuat katanya laporan setelah datanglah FS terbang. Udah gitu dia bilang dia tersangka nih si Doktif. Tapi ternyata nggak ada dong panggilan apapun. Berarti apa? Gua nggak akan bisa percaya begitu saja sama mulutnya si FS sampai lu. Ya kan? Udah gue laporin semalam, say. Iya betul, berkomplot. Udah gue laporin semalam. Udah diterima. Alhamdulillah. Ya, sudah diterima. Sudah diterima ya.
Gue nggak main-main, gue bikin laporan sayang. Nggak ada main-main gue. Lo pikir lu doang yang bisa? Gue juga bisa, ya. Itu lapor yang orang di TV One itu, rame-rame, bapak-bapak yang pakai kacamata itu, yang pakai baju kotak-kotak. Parah itu mereka, gengnya mereka. Parah. Nih, Doktif bertemu dengan dia nih. Oh my God. Ini dia nih. Kok ada dia nih di sini? Oh my God. Ini dia ya? Ini orangnya, ini orangnya nih. Ini orangnya dia bener dong berarti ini. Oh itu mah pengacaranya beneran? Iya mukanya bajunya juga kotak-kotak nih. Oh my God. Oke dokter, gimana hari ini? Pokoknya kita ikutin aja prosedurnya. Yang jelas di sini dokter nggak ada ya yang namanya menyerang kehormatan. Iya. Nggak ada di sini, ya. Jadi kalau misalnya dikenakan pasal menyerang kehormatan nggak ada sama sekali. Dan kita nanti tunggu ya, karena prosesnya masih berlanjut. Kita tunggu aja nanti. Yang penting siap. Iya. Pakai baju kotak-kotak itu dia ya. Ya. Oke. Ini ada yang nanya. Itu bantu save. Iya, bantu save ya. Bantu save ya. Kamu bantu save ini ya, Say. Ini ada yang nanya nih. Ini lucu nih. FZ Point. Mukanya profilnya kucing. Ini udah pasti bayaran juga. Tapi ngapa saya pin kamu ya, FZ? Saya tahu kamu orang bayaran. Mau tanya nih. Kalau teriak nepos, bisa nggak diproses hukum? Oke. Jadi dalam Undang-Undang ITE, dalam Undang-Undang yang mengatur tentang penghinaan, pencemaran nama baik ya. Terus ada juga yang pokoknya intinya mengintimidasi seseorang harus dengan nama lengkapnya ya FZ. Jadi kalau cuma teriak, misalnya saya teriak nenek, nggak ada nama, itu nggak akan bisa dilaporkan. Tapi kalau saya bilang FZ Point nenek, itu bisa. Karena sudah menyebutkan nama lengkap kamu. Itu. Dan kalian boleh lihat, aku tidak akan pernah memanggil seseorang dengan julukan-julukan. Karena buat aku itu bukan stylenya Mamski di sosmed. Jadi jangan ketawa lu. BRO Dewi, hai. Jadi, kalau misalnya aku lagi menangani satu kasus gitu ya, pasti yang kupanggil itu adalah inisial. Misalnya RG, SS, FS. Itu pasti. KH. Pasti aku panggil dengan NM, dengan inisial. Hairang awak, gitu. Jadi, FZ Point, kalau lu cuma teriak nepos, itu nggak apa-apa. Tapi kalau lu panggil nama lengkapnya, terus lu panggil nepos, kena lu ITE lu masuk. Apalagi di
sosmed, ada undang-undang ITE-nya. Penghinaan itu 5 tahun, ITE-nya 5 tahun. Mau mateng lu dalam situ, ha? Hati-hati bersosial media. Dan ini kan, lihat ini ya. Gue baru tahu nih. Nih. Tipikalnya ya, begitu disamperin sama Doktif, pasti kayak kerupuk disiram air. Tapi tiba-tiba nyolong, ceplek, dorong. Cuma pas disamperin itu kayak enggak. Enggak gentleman gitu loh. Enggak gentleman. Iya. Lu kayak kerupuk disiram sayur, tau nggak lu? Mbok yang gegah gitu loh. Oh iya, aduh nggak sengaja. Kan gitu juga waktu di TV One. Maaf, aduh nggak sengaja. Begitu udah rame, jangan spam dong. Cia, jangan spam lo. Udah nggak follow gua lu, spam lagi lu. Aduh, gimana sih lu? Begitu udah dapet callingan nih, udah nggak apa-apa, siap, dikawal, tenang, hajar dia, nggak apa-apa, pokoknya kalian akan kita support penuh. Baru deh wartawannya berkumpul semua di depan Polres ya kan, atau Polda kemarin tuh dia lapor tuh. Jadi ya nenek Emma Waroka ya, nenek ya, kena lu ya, nama lengkap gua lu sebut-sebut. Kau. Makanya jangan terlalu excited. Ya, FS kenapa sih FS? FS kenapa sih FS? Udah tenang, Mams udah apa namanya ini, eliminasi sayang, tenang aja. Lo jangan ngatain orang. Siapa yang ngatain, Cumi? Mana ada gue ngatain orang? Lu nggak usah kepedean. Gua nggak pernah ngatain orang dengan julukan. Gue udah bilang sama lu, jangan kepedean lu. Dan kalaupun ada yang menjuluki begeng, sinonimnya begeng itu apa? Kurus. Kurus itu apa? Orang yang memang tidak berisi badannya, lebih kecil dari orang lain, dan dia tidak mempunyai size mungkin extra small. Itu adalah kurus atau begeng. Ya sama. Sekarang saya tanya, kalau kamu mengatai saya nenek, apakah kelihatan seperti nenek-nenek? Itu tidak, satu. Kedua, kenyataannya. Ini kalau di dalam hukum, kamu harus punya fakta ya. Nggak bisa orang hukum, apalagi dia lawyer kan. Tidak bisa orang hukum itu menuduh atau mengatakan sesuatu tanpa bukti. Itu udah prinsipal dalam hukum, dalam law. Jadi harus ada proof, bukti. Saya tidak ada anak, apalagi cucu. Sudah jelas. Jadi, hal tersebut yang indikasinya adalah suatu penghinaan di muka umum ya. Kepada image saya sebagai seorang public figure yang punya usaha juga dengan membawa image-nya awet muda, kau sudah menabrakkan itu dengan image nenek-nenek. Itu sangat mengganggu bisnis saya. Sangat mengganggu kredibilitas saya. Sangat mencoreng brand image yang sudah saya ciptakan bertahun-tahun sebagai wanita yang masih bugar, sehat, fresh. Dan kerugiannya bukan materi secara langsung, tapi secara imaterial sudah ada kerugiannya. Ya. Saya punya bisnis, ada kesehatan, ada fitness, ada
skincare untuk perawatan di mana saya bekerja sama dengan brand-brand yang sudah terkenal seperti Maybelline yang saya pakai. Ini Maybelline. Mungkin nggak seorang brand, sesuatu brand besar mau punya kerjasama dengan orang yang dikategorikan seperti nenek-nenek, ya kan? Mungkin nggak apabila saya tidak kelihatan awet muda, brand besar itu mau bekerja sama dan dihancurkan hanya dengan membuat press conference berulang kali menyebutkan saya adalah nenek. Sementara saya mengusung brand yang besar-besar untuk kesehatan, kekenyalan kulit, tidak ada keriput. Nenek itu bukan panggilan normal. Nenek, kamu berani nggak manggil Bu Mega? Orang Indonesia kalau untuk wanita yang lebih tua pun pasti kita panggil ibu. Ibu Megawati, Ibu Jokowi. Berani kamu panggil beliau dengan sebutan nenek? Saya tantang kamu kalau kamu mau adu bahasa sama saya. Mau dong lipstiknya? Mau lipstiknya? Siapa yang mau lipstik ini nih? Siapa yang mau ini? Mana? Novi mau, Novi mau. Kau mau ngadu bahasa sama aku? Oke, mau ya. Yang aku pakai ini 150 Savan, bagus banget. Dia pinknya lembut kayak yang aku pakai. Bentar ya. Aku masukin dulu. Bentar. Ya. Cus. 150. Warnanya pink sama kan yang kayak aku pakai nih. Ya. Dari Maybelline, brand besar. Bekerja sama dengan Emma Waroka. Saya bukan seorang nenek, tidak punya anak, tidak bercucu, dan saya bukan neneknya orang itu. Jadi silakan nanti jelaskan depan penyidik. Ya. Namanya Sevan, nomornya 150. Nomor 150, silakan. Langsung diambil. Ini lipstick awet banget. Iya. Aku udah ada suami, ini cincin kawinku. Saya melaporkan, diduga orang ini bersama dengan, di video ini ada Dr. Andreas dan dengan Doktif. Jadi ini orang, ini yang saya laporkan. Ini ada di video. Ya. Oke, Dokter, gimana hari ini? Pokoknya kita ikut. Dan orang itu juga yang ada di Yang jelas. Orang itu juga yang ada di TV One. Udah saya laporkan juga. Nah ini buktinya. Bahwa kemarin Bang Sunan mengatakan bahwa siapa yang mengundang saya kan? Dan saya ada bilang sama nenek Waroka, Emma Waroka ya nenek ya. Oke. Nenek Waroka ya, Emma Waroka ya nenek ya. Oke, kau sebut-sebut ya nama bapakku, nama lengkap aku Emma Waroka cuma ada satu di Indonesia, yaitu aku. Ya, dan ini ada lagi di video yang kedua ini bukti kedua. Dia bikin video sendiri, say. Di menit ke-8 sampai 8.15 ini. Sampai ada yang komen nenek Emma Waroka lagi disebut ngakak katanya. Ini dia bikin video lagi. Oke. Nanti kau depan penyidik kau pertanggungjawabkan itu. Dan tidak ada ya namanya bukan permintaan maaf yang ku minta dari kau. Kau sudah ada hubungannya dengan si dokter itu yang kulihat ya, dokter itu nih. Ada kulihat, jangan salah kau. Ada kulihat. Bahwa kemarin Ada aku di situ, aku saksi Mas Sunan Kalijaga. Aku saksinya. Kau mau adu keras sama aku? Ayo. Ya. Nih.
Mau kemana kau? Mau kemana kau? Apa sayang? Mams, kalau warna natural, yes betul. Yang kasusnya sama Pak Sunan. Hal 80.000 ambil sayang. 80.000 ambil say. Jangan sampai kalian gak ambil. Itu murah banget. Ya, ini aku pakai ya. Nomor, bentar. Yang aku pakai nomornya 150. Ini 500 coklat ya. Ini pink, ini coklat. Ini 500. Cepetan ambil. Nomor 500. Harga lipstiknya itu ada di etalase sayang. Udah dilaporin say. Udah gue laporin ke polisi nih. Udah gue laporin sayang. Udah gue laporin. Udah ku laporin. Udah ku laporin. Oh. Oh. Tadi bilang sendiri gimana? Jadi sebenarnya suasananya kondusif ya, sangat kondusif karena memang di Delhi banyak sekali ini ya, ada ya polisi. Ini. Oh my god, bajunya batik. Bener dia sama si Dokter Andreas. Oh, lu bilang lu temen. Lu bilang lu ngakunya sama gue temen, gak taunya lawyer. Lu lawyer, ini jelas ini. Ini bukti jelas ya. Bahwa lu adalah lawyer. Bukti jelas lu lawyer lu ya. Sumpah guys. Gila. Masa seorang lawyer seperti itu? Masa seperti itu? 545 warna apa kak? Oke, langsung aja digercepin. Ambil dulu. Nomornya berapa? 545. Ntar dulu ya, saya masukkan dulu yang 500. Nomor 545 itu adalah coklat sayang. Coklat yang muda. Coklat muda. Ya. Aku pakai nomornya 150. 150 warna pink. 150. Warnanya pink ya. 150. Dia emang pengacara ternyata. Aduh, 500 sepil. 500 coklat banget sayang, coklat tua. Kayak gini nih. Kayak gini. 500 coklat tua. Kalau nude-nya yang nude banget itu di 60 ya. Nude banget di 60. Bentar. Ini perbedaannya nih, say. Ini perbedaannya antara 500 dengan mana dia? Mana tadi? 500 ya, 500 dengan
Iya betul. Dengan mana tadi yang kalian mau yang mana? Dengan nude. Oke, dengan nude. Nude-nya ini 60. Nih. Ya, teman-teman. Silakan tuh. Ini nude-nya nude banget, guys. Ini yang 500. 500 tuh coklat. Sama percis sama ininya sayang. Sama percis tuh. Warna sama persis. Jadi warna di packagingnya itu sama kayak warna di bibir, di produknya, ya. Ini pun juga sama tuh, sama percis. Nah, tuh. Makanya packagingnya dikasih warna yang sama biar kalian gampang ngelihatnya, ya, biar gampang ngelihatnya. Oke. Ada di etalase, langsung ambil, guys. Di etalase, capcus, gerak cepat. Langsung gerak cepat, sayang. Oh, kamu ketahuan. Mau ngambil HP. Kamu ketahuan. Ternyata kamunya siapa? Ada sesuatu. Bagaimana bisa membuktikan? Kemarin juga kita ngelihat ada ketemu sama Bang Togar ya. Di kantor polisi kemarin. Ada laporannya juga, saya. Nah, itu Mamski desas-desusnya sih ngelaporin yang orangnya mereka juga, geng sirkus juga. Yang dipakai ini, 150. Ayo teman-teman, 1 menit 2. Kok udah lewat waktunya? Gimana? Ngawur ini. Coba. 49 detik terakhir. 46 detik. 40 detik. Ayo cepetan, guys. Dua 25. Capcus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kan gak ada bunyinya. Dodo lah kau. Gak ada bunyinya, coy. Ya. Iya, timernya ke mute, makanya ntar aku set lagi sebentar. Nah, gitu dong. Nah, baru nih. Oh, ada mute-nya ya. Orang yang diduga sudah membuat kerusuhan saat acara catatan demokrasi
yang ada di TV One. Sudah dilaporkan juga hari itu juga. Kejadiannya kan tanggal 12. Karena harus visum dan segala macam, Barbie Kumalasari, Mas Sunan Kalijaga. Laporannya jadi tanggal 13 tuh guys. Nah, ternyata orang itu yang dilaporkan oleh Mas Sunan dan Barbie membuat laporan balik ceritanya. Laporan balik apa? Videonya tuh ada. Kalian itu kelihatan di frame, Pak. Ya, bro. Mas bro. Ada di frame, kelihatan banget. Kalian itu sudah melakukan body contact ke Mas Sunan Kalijaga. Ngelaporin balik apa coba yang mau dilaporin balik? Dan setelah mereka melakukan pelaporan itu, keluar dari kantor polisinya, ada konferensi pers untuk menerangkan apalah yang mereka mau terangkan, tapi orang yang saya laporkan menyebutkan nama lengkap Mamski, Emma Waroka Nenek. Ya kan? Nama lengkap kau sebutkan. Nama lengkap kau sebutkan. Iya, ditangkap itu udah. Yang mecahin kamera wartawan udah. Nama lengkap loh dia sebutin. Ya kan? Mamski sebagai seorang artis yang menjaga penampilannya dari zaman bahela, gue dibilang artis senior, ya kan? Pastinya punya image untuk kelihatan awet muda dan belum operasi apapun di muka Mamski. Jadi aku perawatan dengan memakai moisturizer, skincare yang bagus, yang cocok, yang tidak overclaim, tidak overprice. Salah satunya yang aku lagi suka banget ini Jessica ya guys. Jessica ini dari susu kambing. Dia bisa untuk massage wajah aku. Bantu untuk mengenyalkan, jadi mengurangi kerutan. Ya bayangin nih, gue lagi kerja gue sebagai seorang selebriti, artis, terus image untuk suatu brand. Tiba-tiba ada orang yang merusak dan menghancurkan image gue dan mengata-ngatai gue nenek. Ya, mengata-ngatai gue nenek. Bisa buktikan gak gue udah jadi seorang nenek? Bisa buktikan gak kalau gue itu kelihatan seperti nenek-nenek yang konotasinya keriput, tua renta, bongkok mungkin, ya tidak bisa gesit lagi karena udah lanjut usia. Dan bisa buktikan gak kamu itu bukan cucu saya? Kok kamu bisa memanggil saya dengan nenek? Kamu kan bukan cucu saya. Lain halnya kalau kamu itu cucu saya. Dan bisa buktikan gak dalam kita di negara kita ini, panggilan nenek itu lazim untuk memanggil orang yang lebih tua yang kita gak kenal. Tidak mungkin. Tidak ada. Coba kau berani panggil Bu Menteri. Ibu Rieke Diah Pitaloka, panggil kau dengan julukan itu. Panggil mantan presiden kita, Ibu Megawati Soekarno Putri. Panggil kau dengan julukan itu. Coba kau berani panggil. Kalau kau mau main adu argumen sama saya ya, bahwa itu panggilan biasa, silakan. Coba kau panggil itu. Coba kau panggil. Kau seorang pengacara kan? Sekolah kan kau? Tidak ada di negara kita bisa memanggil orang yang tidak kita kenal, seorang wanita dengan julukan itu. Coba kau berani kau panggil. Siapa mungkin yang berani kau panggil? Ibu Sri. Berani nggak kau panggil itu dengan julukan itu? Jadi kau nggak usah main kata-kata ya. Ya. Jangan kau berani coba-coba main kata-kata seperti itu wajar. Tidak ada itu wajar. Tidak wajar. Dan Mamski membuat laporan untuk efek jera. Jangan kau menormalisasi hal itu ya. Apalagi kau orang berpendidikan. Oke, ini mau Mamski pakai nih ke 9 dulu ya sayang.
Good day, love you. Good day. Good day. Aku tak masas dulu. Terus siapa yang mau naik nih? Teman-teman. Ini. Oh, ini kekencengan. Aku di 7 aja deh. Lagi di mana Good day? Lagi santai sayang. Bener Mamski. Bener, iya. Suka cuma nongkrong. Mois apa bunda? Ini loh say. Berapa itu mam? Oke, sebentar ya. Mau mesinnya? Kemarin gak berani ganggu Mamski. Iya, aku sampai jam tahu nggak jam berapa? Jam 10 baru selesai sayang. Jam 10 gue baru selesai. Thank you, good day. God bless you sayang. Ya. Jam 10 aku ini baru selesai. Wih. Thank you cintaku. Sayang, nggak apa-apa itu anak tuh. Mesinnya mam, iya. Bentar ya. Ini ada orang nih, ada yang ngomong ini. Sebentar. Ini gue tahu nih arahnya kemana. Sebentar. Kemarin Selasa sampai Semarang. Terus nanti jam 2 berangkat sampai jam 7 malam. Oke. Jam 2 berangkat lagi ya. Ih, kamu padat banget, padat merayat. Sebelum pakai alat itu pakai apa dulu, Mams? Pakai ini sayang. Ini sih tak lebokno sih, terus mau ada yang mau tak kasih tahu orangnya ya, sebentar. Oke, silakan ambil, ada alatnya dan ada ininya sayangku di etalase. Siap. Thank you sayang. Thank you Mas, bagus sayangku. Ini ada yang ngomong ya, si gorila hantu, kenapa pansos pakai keranjang kuning di sidang? Kenapa pansos pakai keranjang kuning di sidang? Sidang itu ruang bebas, terbuka untuk siapapun datang, ya. Kalau saya membuka keranjang kuning dan saya sebagai afiliator menyematkan produk-produk yang bekerja sama-sama saya, termasuk produknya Nikita Mirzani, itu sepenuhnya haknya saya. Sepenuhnya haknya saya. Punya nggak produknya? Punya. Punya produknya. Ya. Punya tidak produknya? Punya. Jelas punya produknya Nikita Mirzani. Jelas. Orang pansos itu cuma nyematkan tapi nggak mau beli, nggak mau punya. Dan dia membuat konten melawan orang yang ada di kubunya Nikita Mirzani. Itu yang kalian harus hati-hati. Bukan orang yang berjualan. Saya punya anak-anak co-host. Saya harus kasih gaji mereka. Mereka perlu uang juga dari saya. Saya kenapa bekerja sama Nikita Mirzani dan diposting di akunnya Nikita Mirzani? Karena saya menjual produk Nikita. Itu yang saya jual. Jadi kerjasamanya ada. Penjualan kemana? Pastinya ke akunnya Nikita Mirzani langsung. Ke rekeningnya untuk apa? Untuk anak-anak buahnya juga. Saya berjualan untuk co-host saya ada 3 orang. Ya. Orang yang pansos itu hanya datang ke pengadilan hanya untuk mengontenin Doktif. Mengata-ngatai Doktif. Mengata-ngatai Emma Waroka. Memakai nama kasus. Itulah orang-orang yang pansos. Ini enak banget guys. Kalian harus beli. Wajib punya. Kalau kalian memang pendukung betul-betul Niki, kalian wajib beli. Sedangkan orang itu yang mengata-ngatai orang lain pansos, yang iri dengan pekerjaan orang, dengan rezekinya Nikita Mirzani lewat beberapa akun yang mau menjual dengan barangnya sudah ada kita pakai. Dialah yang sejatinya pansos luar biasa. Karena dia mengobrak-ngabrik kubunya Nikita Mirzani. Ada sayang, udah Mamski masukkan.
Bayangkan menyerang Doktif. Doktif mau bersaksi hari itu diserang sama mereka. Produk Doktif yang Bepom posting itu sebenarnya cuman NA-nya. Mereka bilang, oh kenapa dokter begini? Itu yang kalian harus curiga sama mereka. Ya. Kalau kita berjualan di saat persidangan belum dimulai, itu wajar. Tapi saat persidangan mati semua. Persidangan sudah mulai, kita fokus kepada kasus. Dan Mamski selalu memposting semuanya tentang bagaimana Mamski mendukung kasus Nikita Mirzani ini. Mamski anggap Nikita tidak bersalah dan memang harus bebas. Itu menjadi fokus aku. Itu yang menjadi fokus aku. Bukan gue menyerang kepribadian si A, si B. Gak ada. Gak perlu. Nah, itu. Ya. Jadi kalau kalian mau ambil ininya Niki, ambil. Ini buat masas enak banget. Enak banget. Oh iya, kipasnya. Jangan iri kalau ada orang jualan laris manis. Jangan iri kalau ada orang yang terkenal. Nggak perlu iri. Usaha sendiri kalian juga pasti bisa kok. Ini ya. Massage oil. Ini ada alat massage untuk muka. Lagi ambiar banget harganya guys. Tuh. Nih. Nggak di LP-in, Bo. Kok iri? Mana ada kita iri sama orang yang utangnya super duper banyak di mana-mana. Utangnya banyak banget. Dekorasi toko, desainnya nggak dibayar. Liftnya nggak dibayar. Iri sama orang yang banyak LP-nya. Banyak LP-nya loh itu. Laporan polisi. Udah gitu, kita semua udah pada tahu itu produknya abal-abal. Jualannya produk abal-abal coy. Nggak iri, nggak iri. Ngapain mesti iri? Orang sukses kita belajar dari orang itu. Orang yang banyak kena masalah kita juga belajar dari orang itu. Oh kita jualan barang mesti yang benar. Jangan yang overclaim, jangan yang overprice. Harus ngikutin peraturan pemerintah juga lewat Bepom. Jadi nggak ada iri-irinya ngeliatin kayak begitu. Malahan ogah gue. Disuruh tukeran nasib nih sama RG, SS, sama geng sirkus. Ogah! Gue disuruh tuker nasib. Ogah! 1000 kali lahir juga gue gak mau. Serius. Ogah gue. Ih. Apa enaknya? Udah check out. Thank you sayang. Gak ono api-api belas.
Ora sudi. Tenan. Gede. Aku lek disuruh tuker nasib ora sudi. Wong pirang kalir lahir oh. Mbak Emma Waroka. Sampean tak tuker yo nasibnya jadi SS ogah. Tak tuker nasibmu jadi RG ogah. Apa mana iku sing iku? Aduh. Ayo guys, cepetan. Temenan iki. Lah mangkane, oh sampean iri yo. Iri apa nih iri? Kok iri kok sama orang kayak gitu? Boro-boro iri say. Makan gak enak, tidur gak nyenyak. Saban dino deg-deg plas. Menginspirasi itu Doktif. Gebrakannya bikin kita jadi Doktif Nikita Mirzani. Itu baru wanita Amazon. Gua akui Nikita Mirzani wanita Amazon. Ya. Gebrakannya menggetarkan negara kita, Bo. Dua cewek itu. Kalau yang gerombolan sirkus itu menye-menye. Ngumpet di keteknya si FS itu. Apa? Lawan satu orang aja pakai pengamanan sak kompi. Ya Allah. Satu orang loh. Diborgol lagi tangannya. Bayangin. Satu orang Nikita Mirzani, guys. Hebat ya Niki. Hebat Niki. Bisa bikin kalian ketar-ketir. Iya toh? Selama ini aman. Aman ya kan? Gunung-gunung pemasukan. Sekali bicara lenyap. Kayak mau udah cekot yang saset. Makasih. Terima kasih banyak ya. Semoga berguna ya sayang. Hai Mimi, hai. Hebat nih kita Mirzani. Dicari-cari kan ternyata kan kemarin di kesaksiannya. Tolong dong Mail. Tolong dong Mail. Aku udah berapa bulan gak live nih. Ya nih aku maunya yang baik-baik aja Mail. Amin. Omonginnya yang baik-baik dong. Bilang ke Kak Niki. Sama juga sama yang satunya itu. Tolong dong. Hah? Goncang ya, rekening kau goncang. Udah sebutin aja. Sebutin aja Mail. Ingetin lagi ya. Tahun depan ingetin lagi ya.
Nggak ada 20 tahun, sorry ya. Nggak ada. Rekeningnya nggak goncang lagi, Mam. Gempa, tsunami. Belum ombak itu uang hilang. Podcastnya Densu. Oh iya, podcastnya Densu. Kita ada pengurangan pegawai 400 orang. Si Prama nggak janjian saya. Prama nggak janjian dulu. Peramalnya bilang bulan 4 semua keluarga untuk dokter semua rezekinya akan ada kabar baik. Kabar baik apanya? Bulan 4 lu Rama begitu. Dia pergi ke Densu kok. Aku mengalami di depan pengadilan aku mengalami dia bilang kayak depresi gitu kan, kayak apa sih, kayak stres lah pokoknya, kena mental lah gitu, kayak ada istilahnya mengalami sakit sampai kan itu kan si suaminya bilang itu masuk rumah sakit 4 hari kena sakit jadinya kena mentalnya. Wah lu mana ada baik-baik aja rezekinya bertambah. 400 orang pengurangan pegawai, gimana rezeki bertambah? Makanya gue gak percaya ya kata-kata peramal, gak percaya gue. Yang dipegang ini moisturizer Mamskin itu. Tuh ngalusin terus nanti bisa masas pakai ini sayang. Kena mental nih. Nah. Ini pakai Gokocho yang ini. Ini buat moisturizernya, jadi licin terus bisa aku naikin aja ke atas, move to top. Bisa menghaluskan, melembutkan dari goat milk 50 gram say. Efektif, bagus, murah, nggak overclaim, nggak overprice, dijamin. Udah Bepom ya. Nih kamu bisa ambil yang ininya juga say. Apa namanya? Yang saset mana sih? Nikita Mirzani itu udah sangat terlalu banyak. Kalian kalau dengar kesaksiannya Nikita Mirzani dengan fakta ya, bahwa bayarannya Nikita Mirzani untuk endorsement itu ada yang 1,8 miliar sebulan. Ada. Bayangkan dia ditahan sudah 6 bulan. Tidak bisa bekerja, tidak bisa. Kalian tahu nggak? Satu IGS itu yang paling termurahnya tuh cuma postingan doang, yang bisa titik yang kalau FS tuh titik itu kalau harganya, kalau FS itu NM titiknya itu udah jadi 1 miliar guys. Jadi kagak ada yang mau endorse desa, titiknya dia kagak ada harganya. Kalau dia itu NM ya, dia itu si NM itu titik dia udah 1 miliar itu sehari, bisa sehari. Bisa banget. Kenapa? Karena gue tahu banget harganya influencer yang memang berpengaruh gitu ya. Itu bisa 1 titik itu bisa 100 juta lebih. Ada yang 150 juta. Kalau cuma 10 titik udah 1 miliar. Gue ngomong bukan omon-omon ya sayang. Gue ngomong dengan fakta. Dan Nikita Mirzani konfirmasi lagi kan di depan Pak Hakim. Bayaran dia berapa? Terlalu murah kau RG. Kau membayar cuman 5M pun ditawar di 4M. Ya. Untuk setahun dah. Jadi kenceng gue mijetnya. Aduh. Malah jadi kenceng muka gue. Aduh sorry. Gemes gue. Jangan ngomongin dia deh sambil pijet ya. Aduh. Muka gue yang jadi masalah. Pelan Emma pelan. Jangan emosi. Jangan emosi. Ini lagi mijet. Oke. Kalau udah ngomongin tentang persoalan skincare ini memanas gue guys, jujur li, nggak bisa nahan emosi gue juga, agak sulit ya guys. Tunggu, iya sabarin muka gue jadinya jadi ini korban. Ya Allah Tuhan, sabar Emma, sabar, tar dulu. Ya udah kalian ambil dulu deh ini, kalian lihat
Udah gitu di LP-in, buset. Di LP-in lagi. Aduh, itu yang paling gemes. Gemes guys, gimana gua nggak bela Niki? Gua bela lah Niki, gua tahu harga bayaran kita berapa tuh kalau udah lagi rame, apalagi lagi viral. Ya guys. Satu titik itu si FS itu kalau dia memang public figure yang laku atau seorang artis terkenal yang influence-nya tuh bisa membahana se-Indonesia, satu titik tuh bisa 150 juta dia. Tapi karena memang bukan siapa-siapa yang nggak ada harganya guys, nol. Nol aja udah. Sibuk sana sini, sibuk sana sini. Nah ini ada yang lucu, ada yang lucu, ada yang lucu. Kalau banyak duit, kenapa? Ya, mukanya pakai ini dulu sayang. Nih, ada di etalase. Kalau banyak duit, kenapa mau terima 4M? Kau ini lucu. Kau ini lucu. Ini orang seperti ngomong gini ke artis-artis yang lagi jualan juga di sini, seperti ada Ruben, ada Bunda Maya, ada siapa namanya, Indra Bruggman, termasuk Emma Waroka. Kenapa masih jualan? Udah kaya kan? Kau pikir kita nggak doyan duit? Kau ini lahir di mana sih? Hah? Kau lahir di mana, bro? Siapapun yang udah kaya sekalipun, Timothy ya, Timothy juga ada main apa, investasi apa juga disikat. Lu gimana? Lu gimana sih? Apalagi berhubungan dengan pekerjaan yang kita ambil lah. Namanya kita profesi. Iya kan? Bukannya, bro, perumahan aja ngasih 10 miliar loh. Ya. Yang Kismin itu yang minta di rebranding buat image dagangannya biar meledak, biar semua masyarakat membeli lagi, biar tertutup kasus abal-abalnya, tapi bayar semurah-murahnya. Itu Kismin. Itulah yang Kismin, the real Kismin. Udah minta tolong, ketahuan, minta tawar lagi. Bisa nggak bayar 10 miliar seperti harga normal? Nggak mau, nggak bisa. Kenapa? Kismin. Ngaku aja lu. Ngaku aja. Kita semua suka uang. Apalagi berhubungan dengan pekerjaan kita. Kenapa tidak? Ada job masuk ya diambil lah, lu gimana? Ada job masuk, Emma Waroka. Tolong dong ini, promosikan dong padel kita begini. Siap, berangkat. Oh kalau udah kaya nggak terima job padel dong, enak aja. Gue terima. Siapa yang mau ngendorsin gue? Gue terima. Ada Gokoco nih, Emma Waroka. Bisa nggak ya live-in 3 jam aja? Bawa sini. Maybelline bawa sini. Terus kita udah kaya, udah punya rumah, apa segala macam, terus kita nggak mau terima gitu. Aduh kau ini bocil kali ya. Ini siapa ini yang komen tadi nih? Ini siapa sih ini orang ini nih? Hah? Ember mam, kecuali tokai, saya nggak mau. Duit mas saya mau. Iya kan? Bener nggak? Bro, makanya kau datang dulu ke pengadilan, bro. Datanglah kau dulu ke pengadilan, duduklah kau di situ. Pasang kupingmu, pasang matamu, lihat dulu. Pembuktian dari awal, dari RG datang, lakinya dia juga. Jelas banget kok mereka ngaku itu kesepakatan. Kesepakatan, ada bentuk kesepakatan suatu penawaran untuk kerjasama review. Merebranding istilahnya, rebranding. Kenapa? Karena saat itu dia lagi banyak di review sama influencer dan dokter-dokter produk dia itu.
Tahu nggak? Itu udah ada buktinya ya di video. Sudah ada kesepakatan. Ada. Iya, kesepakatan, say. Soal nikmir ada di dalam atau apa, ya meneke tehe. Jangan tanya ke gue kalau soalnya kenapa dia sampai ditahan. Kalau menurut gue, kalau lu tanya kalau menurut Mamski gimana? Jangan ditahan. Nggak perlu ditahan nih kita Mirzani. Lah kalau kalian nanya, lah terus kenapa ditahan? Lah mana gue tahu. Tanyalah sama orang-orang yang menahan beliau. Kau gimana? Itu bukan bagian kapasitas gue. Karena gue sendiri pun bingung. Harusnya kalau lu nanya Mamski, pendapat Mamski, dia tidak harus ditahan. Dan yang kismin tuh siapa? Orang yang pengen produknya di rebranding dengan image yang bagus, tapi mau bayarnya murah. Itu namanya orang kagak punya duta. Ya. Yang sebenar-benarnya. Nggak pengen kelihatan bisnisnya abal-abal, tapi ternyata, iya kan? Terbukti Doktif pun sudah bersaksi. Memang betul kok itu barang abal-abal. Nggak ada izin, nggak boleh sebenarnya beredar. Udah bener, udah infonya itu valid, udah sumpah di bawah Quran kok. Ya itu kan, itu yang buat kita masyarakat harus kita perhatikan dan kita camkan. Hati-hati, udah. Cancel culture, say. C, 2C, cancel culture. C, 2C. Gitu. Ya. Orang dia kemana-mana kok. Buktinya nguber-nguber Doktif. Doktif kan bersaksi. Nih, Mamski sudah hadir di sana ya guys. Melihat, menonton, mendengarkan. Mana tadi? Jangan lupa nih. Pakai Yasika dulu yang goat milk. Untuk lembab-lembab. Untuk lembab-lembab. Tuh. Pakainya kesuruh aja meleher sayang. Tadi udah Mamski ya, udah cukup ya. Nih kayak gini dalamnya. Dia tuh langsung menghaluskan, melembutkan, terus juga menjaga kekenyalan, mengurangi yang namanya tanda-tanda penuaan. Enak banget guys. Apa? Pagi malam boleh. Sebelum make up boleh, bagus banget. Iya, Doktif kan mau di Uber kan. Sama Doktif dites, say. Jumlah paling ya lumayan spektakuler lah. Angka dengan memanggil nama nenek. Seru ya. Nggak bisa kerja. Dalam karir juga hancur karirnya. Eta satu. Glowing sayang. Oke, ini perfume. Yang Mamski suka banget. Ini pasangan untuk aku dan suami aku. Aku sukanya Sweet Baby dan Ocean. Suami aku sukanya yang Weekend for Men and Weekend for Men dan ini Verhamsen. Beli satu set aja.
Beli satu set. Bisa buat hadiah teman kamu yang lagi nikah. Oh. Bundling isinya 4 cuma 120 ribuan doang. Parfumnya oh my god. Tahu nggak guys? Gue pakai ini kan sore-sore. Terus Mamski kan udah mandi nih sore, udah pakai parfum, taruh di sini di dada, di tangan, ya di lipetan sikut. Terus aku pulang malam nggak mandi, tidur, paginya buset masih wangi guys. Sampai suami aku nanya, itu parfum apa sih yang kamu pakai? Ini gue bilang yang Jessica itu, tapi yang original ya. Yang di sininya tuh ada mereknya di emboss. Kan banyak yang bikin palsunya nih. Marah banget. Kan dia yang mau ngejebak. Langsung hubungin semua orang kan. Kemarin kan yang artis juga kan udah ngomong, udah bikin press con. Dia dikirimin pesan bilang jangan ada yang bersaksi ya, ada keributan. Di situ ya Mas Sunan marah. Karena kan berarti dengan kata lain dia mau membuat Mas Sunan kelihatan seperti membuat laporan palsu. Jadi orang ini akan menghalalkan segala cara. Mana ada suami istri mau berteman sama orang seperti itu. 535. Seperti warna kacamata aku. 535. Bentar, belum masuk barangnya. Maybelline 535. Ambil aja guys. Berteman 15 tahun gundulmu. Kan aku kan ketemu sama istrinya Mas Sunan. Gak ada, belum sampai 15 tahun. Dan mereka juga kaget. Kok bisa-bisanya dia menghubungi ke kanan ke sini, ke sana kemari gitu loh. Dikasih tahu lagi sama orang yang dihubungin sama si FS. Ya kan? Langsung ngabarin ke Mas Sunan. Nih aku dihubungin nih, suruh bilang kalau nggak ada keributan. Buset. Siapa lu nyuruh-nyuruh orang, FS? Pakai bohong lagi bilang brother, gigi lu brother. Orang Mas Sunan mengamuk banget kok, marah banget. Ya, ini ya. Yang Mamski pakai warnanya orange. Hai Bang Roli Montana, welcome. Semangat Bang Roli. Oh kalau cat rambut aku di salonnya Hasan March, Jalan Abdul Majid. Cari aja ada kok itu alamatnya. Udah Mamski follow juga. Iya dia jahat dan kejam dan suka membuat berita palsu. Makanya jangan kalian kemakan sama dia ya. Itu orang nanti nggak tahu gimana. Pasti ada hukuman untuk dia. Kalian harus bisa menyaksikan, insya Allah Mamski doakan semua followers aku umurnya panjang ya guys. Kita sama-sama lihat ya. Orang itu tuh bisa membuat cerita hanya untuk mengamankan diri dia. Jadi yang kelihatan jelek, kelihatan busuk itu orang lain. Bayangkan dia ngomong seperti itu, kalian kan bertanya-tanya, Mas Sunan ada di mana? Gila loh, sebentar. Mas Sunan ada nggak ya? Aku naikin juga nih Mas Sunan nih. Tunggu aku janjian dulu deh sama Mas Sunan. Ayo habisin ini dulu guys. Habis ini dulu guys. Yang aku pakai 535 ya, capcus. Ya nggak mau beli nggak usah beli. Orang kan Mamski jualan ini untuk orang yang suka beli aja. Iya yang lagi mau beli. Lagi pengen beli, lagi ada butuhnya, silakan ambil. Kalau nggak mau beli nggak apa-apa kok, santuy. Kan nggak ada paksaan kamu ada di dalam live-nya Mamski ini. Silakan nonton, gratis Bo.
Mm-mm. Apa tuh? Eta 4 yang dipakai mami nomor berapa ini sayang? 535. 535. Kayak warna kacamataku kan, orange. Kalau etalase 4 itu namanya Hair Story Ginseng. Untuk perawatan rambut. Ya, udah mau habis aja. 100 ml ya guys. Nah, ini yang isi ulangnya. Itu etalase 4. Iya, itu untuk cowok juga. Cat rambutnya aku di salon. Yang bikinin rambut aku itu namanya Om Hasan March. Yes, FYC, betul. Ketahu sih. Untuk rambut rontok nih. Karena dia ini kan akar ginseng. Jadi ada hair oilnya. Yang sudah dimasukkan ke dalam cairan. Ya, jadi sudah diekstrak ginsengnya menjadi hair tonic. Tahu kan hair tonic itu buat akar rambut guys. Makanya gimana? Dibuka rambutnya ini, belahannya sampai kelihatan kulit kepala. Terus kamu tekan aja, keluarkan beberapa tetes, langsung kamu masas. Sehari 2 kali buat menjaga akar rambut yang udah rontok jadi nggak rontok lagi. Yang masih bagus dia akan menyuburkan juga. Jadi kalau masuk ke pori-pori itu ngebantu untuk pertumbuhan rambut-rambut baru. Langsung aja kamu ambil, itu ada di etalase, udah aku sematkan ya. Dan lipstick yang aku pakai di 535. Juga udah aku sematkan di etalase 1, oke? Jangan kasih kendor guys. Langsung aja ambil. Iya, orang jahat betul. Saya setuju sekali. Bayangkan. Oh iya. Serum aja coba ada sayangku. Buat cowok buat cewek itu kamu bisa ambil di etalase yang nomor 5. Eta 5 itu udah dapet ini nih. Udah dapet moisturizer ya dari Goat Milk. Terus juga kamu kalau misalnya yang ada flek-flek hitamnya ambil yang apel hijau. Itu bagus banget. Nanti kamu tinggal pilih aja mau dapet yang mana paketnya. Itu lagi harganya murah yang Mamski sematkan dan Mamskipin. Kamu bisa pilih aja mau dapet yang mana. Ya kan, ini buat bobo malam. Jadi habis pakai krim malam, kamu bisa keluarkan dari sini nih. Sedikit aja, jadi ini bisa satu saset ini dipakai 2-3 kali. Ada yang buat kulit normal, kamu bisa coba yang 24 karat ini. Atau yang normal sampai sensitif bisa ambil yang lavender. Lipstiknya di etalase 2. Nomornya kok etalase 2 lipstiknya. Eta 1, lipstiknya di etalase 1 sayang. Lipstik di etalase 1. Nomornya 535. 535 etalase 1 ya. Nah, terus yang kamu yang punya masalah dengan sensitif, kulitnya ada jerawat, kamu bisa pakai yang lavender. Sebelum bobo, cara pakainya dikit aja, taruh di semua bagian kulit wajah sampai leher, tunggu 30 menit baru tidur. Udah ngeresep baru tidur, nggak usah dibilas. Paginya baru cuci muka. Hair tonicnya di etalase 3 atau 4. Ya. Oma, etalase 3 atau 4 hair tonicnya. Yang di etalase 3, Oma bisa ambil hair tonic yang paling besar, Oma. Itu ada pilihan, ada sekitar 7 kalau nggak salah. Di bagian yang paling bawah itu ada hair tonic yang paling besar. Murah banget jatuhnya. Udah hemat, murah, bisa dipakai sekeluarga. Dan lebih awet pastinya, karena dia 170 mili. Yang ini kan 100 mili nih. Coba etalase 3 pilihannya itu udah ada yang termurah, terbanyak isinya. Buat sekeluarga ya. Ini Mamski pakai loh. Beneran pakai nih. Dan enak banget. Pori-pori kulit muka aku mengecil juga.
Aku pakai yang lavender tuh. Ya, ini udah 3 kali pakai nih guys. Aku udah 3 kali pakai. Masih ada tuh. Tuh kan? Masih ada. Bagus banget ini guys. Buat malam nih kalau mau bobo. Bobo malam nih saya. Nggak apa-apa lah siang-siang. It's okay. Ke Batam paling 3-4 hari. Sayang udah sampai. Enak banget deh guys. Pokoknya jangan pelit-pelit sama badan kita sendiri. Buat perawatan tubuh, muka ya kan. Investasi. Gak overprice say. Harganya juga murce. Kacamatanya Mango. Belinya di Pondok Indah Mall. Mango sayang. Di Optik Melawai. Suka ya. Bayi-bayi dasmu. Bayi dasmu. Bisa sopan gak kau? Hah? Anak sekarang minta dikasih iku yo, apa jenenge? Kaktus cangkeme. Dikaktusi ae. Manggil orang suka-suka. Nggak diajarin sama bapak ibumu apa? Alhamdulillah iya. Manggil boya bayi. Nggak tahu sopan santun ini anak sekarang nih. Kamu tuh beauty, fashion, traveling loh. Kok manggil orang bisa bayi sih? Dedek. Yang sopan. Nggak ada sopan santun kau. Sekolah nggak? Sekolah nggak? Dagang fashion. Apa kau? Beauty, fashion, traveling. Coba gue lihat. Coba gue lihat. Hey, olo. 그런가 봐요, 'cause I miss you. 그때만 없으면 Baby, I love you, I want you, I need you. Stay with me. I'm a big girl, I can handle myself. But if I get lonely, I'ma need your help. Pay attention to me, I don't talk for my health. I want you on my team. So does everybody else. Cuaks. Bapaknya mana, ibunya mana anak ini? Nggak tahu. Iya, sabar Mi, dia orang nggak waras, lebih baik mengalah. Sabar Mi katanya. Wong Jawa aku rek iyo. Dipakai ini sayang. Yuhu, Bang Senses, welcome to my room. Yang aku pakai, ya aku betul itu paling benar tuh, itu yang paling benar. Kita ini aja dia, eliminasi dulu bentar. Sopo Mamski katanya. Ternak itu, ternak KRG dia. Ternak RG. Yang ku pakai 535.
Kalau sampai RG bebas, kejang-kejang mereka, say, kejang-kejang. Kenapa bebas? Kenapa bebas? Kenapa bebas? Udah kejang, udah habis banyak, guys. Lu kalau tahu, aduh. Udah kalang kabut. Udah sampai kejang-kejang katanya. Udah kesono kemari, usaha kesono kesini ya kan. Ampun deh. Iya, masyarakat juga udah pada paham semua produk overclaim apa, overprice apa, ya kan? Langsung private akunnya. Akun lu kenapa di private? Buka dong, berani komen di sini, buka dong. Akunnya di private. Kena mental rupanya. Kena mental kau. Komen aja lagi kau di sini, panggil aku, dedek lah, bayi lah. Kok bisa kayak gitu? Yang tahu akunnya Buleril yang baru, akun Buleril mau dong, say. Parfumnya ready, sayang. Parfum ready. Mau parfumnya, sayang? Cus. Capcus. Tuh. Nah, udah. Buleril baru, aku mau follow dulu. Buleril baru. Ada pertanyaan nggak? Bentar saya. Tunggu ya. Buleril. Gue tuh mau nge-live sama dia, tau nggak sih? Malah hilang, gimana sih? Mi mau kipas, ambil lah sana Cika, sayangku. Udah ada di etalase, sayang. Udah dari tadi pagi, say. Ini Mamski udah masukin di etalase nomor 11. Buleril. Oh, ini baru nih, aku udah follow ya akun Buleril yang baru ini nih, sayang. Buleril baru, follow. Halo semuanya, ya teruntuk kamu, iya kamu, nih yang lagi lihat video aku ya kan, dia kasih tahu kalau untuk membungkam mulut seorang Buleril itu bukan dengan cara menghilangkan akunnya dalam satu waktu 3 akun langsung hilang. Kasian loh. Karena kamu harus tahu, nyari followers itu gampang, yang susah itu adalah cari nama. Betul. Punya nama, akun lu tumbang berapa kali juga tetap bakal di follow lagi. Contohnya kayak akun 1,2 juta yang lu tumbangkan, lu harus tahu itu akun ke-12 gue. Ya, hanya dalam beberapa bulan doang akun itu bisa naik. Dan kalau kalian lihat ya kan, naik dari 1 juta ke 1,2 kan cuman kurang dari 1 bulan. Betul. Karena apa? Gue punya fans yang baik. Follow guys. Ingat ya. Follow Buleril. Gue udah bikin akun baru lagi. Tumbangin lagi, gue bikin lagi. Tumbangin lagi, gue bikin lagi. Lu jangan. Gue tidak bisa Pintar bule Pak Mantul. Jadi kalau followers gue udah di bawah lo, fix no debat pansos gue bakal lebih barbar. Oke? Semangat! Semangat. Follow ya, udah follow Mamski, follow sekarang cepetan. Semuanya follow sekarang. Semua follow sekarang. Langsung follow sekarang.
Mm-mm. Bule Real baru udah di polos. Mantul. Cuce. Iya betul banget loh. Tapi dia cerdas loh. Jadi kalau orang yang udah punya nama itu mau dihancurkan berapa kali pun tetap aja di follow orang. Kenapa? Orang nyari. Orang kan pengen tahu bule real. Udah jelas-jelas dia terkenal di TikTok, di Igoy, di sosmed. Ya orang pasti nyari lah. Tapi kalau yang satunya mohon maaf ya kan. Yang satunya mah mohon maaf. Oke. Ya kan? Kak emang Niki bebas tanggal 28. Kalau dari tanggal untuk masa tahanan harusnya udah selesai sih. Bisa tahanan kota, bisa keluar dari rutan. Gitu. Ini ada si Siti nih. Kak berani nggak katain Fitri? Fitri siapa? Fitri siapa nih? Cinta Fitri. Itu sinetron yang zamannya ada Tengku Wisnu. Lu yang mau katain Fitri atau mau nonton Cinta Fitri nih, Siti? Si Siti ini. Minimal Siti kalau ada request pakai akun yang asli ya, jangan akun untuk ngebuzzer ya. Jangan akun ngebuzzer, say. Iya, berani nggak katain siapa Cinta Fitri? Yang jelas lu kalau ngomong. Iya, yang jelas lu kalau ngomong, coy. Ngomong kok pelintat-pelintut. Ngomong yang jelas. Ini buat ngilangin bibir ya nih ya, teman-teman ya. Dari New Face. Aku pakai untuk ngilangin water dari gue. Lu nyuruh-nyuruh orang udah ngasih apa ke gue lu? Lu nyuruh-nyuruh gue udah ngasih apa lu ke gue? Ada lu beli, ada lu pakai akun asli Siti. Lu akun lu aja abal-abal, cuma datang ke sini gratisan. Belanja enggak, nge-gift enggak. Lu nyuruh-nyuruh orang, lu siapa? Hah? Lu siapa lu? Ubab ya? Lu ubabnya si Pendos. Ngomongin bule real keluar lu kan? Lu pasti ubabnya si Pendos lu. Dibayar 3.000 perak per typingan. Buktinya gue ngomongin bule real langsung keluar ubab. Setiang listrik. Setiang listrik, kocak banget sih kalian. Setiang listrik nggak tuh? Guys, gue mau pakai yang nomor 500 nih, yang warna coklat ya. Nih nomornya 500 ya. Bisa hapus maskara, bisa sayang.